Apakah kamu pernah mendengar Kepulauan Andaman dan Nicobar? Jika dilihat di peta, rangkaian kepulauan ini terletak tidak jauh dari Indonesia. Secara geografis, letak Kepulauan Andaman dan Nicobar ini berada di sebelah utara Pulau Sumatera yang memiliki jarak sekitar 150 km dari Provinsi Aceh. Lalu, apakah Kepulauan Andaman dan Nicobar adalah bagian dari wilayah Indonesia? Tentu saja tidak. Kepulauan Andaman dan Nicobar merupakan bagian wilayah dari negara India. Meskipun terpisah sejauh kurang lebih 1.600 km dari daratan utama India, namun secara hukum, gugusan kepulauan ini adalah milik negara India. Oleh pemerintah India, dua gugusan kepulauan ini secara administrasi dimasukkan ke dalam teritorial federal bernama Kepulauan Andaman dan Nicobar. Teritori federal memiliki kedudukan setara dengan negara bagian, tetapi pemimpin setempat bukan dipilih, melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah federal. Wilayah ini dibagi dalam 3 distrik, yakni Andaman Utara dan Tengah, Andaman Selatan, dan Nicobar. Terletak di Andaman Selatan, kota Port Blair menjadi ibu kota federal Kepulauan Andaman dan Nicobar. Menurut data perkiraan resmi otoritas setempat, total penduduk pada tahun 2019 adalah sekitar 434.000 jiwa. Diambil dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan India, terdapat 572 pulau seluas 8.250 km persegi di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Dari ratusan pulau tersebut, hanya 38 pulau yang berpenghuni. Lalu, mengapa Kepulauan Andaman dan Nicobar menjadi bagian dari negara India yang jaraknya sangat jauh dan bukan menjadi bagian Indonesia yang jaraknya lebih dekat? Seperti yang sudah kita ketahui, wilayah kedaulatan negara Indonesia saat ini adalah peninggalan atau bekas wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Berhubung kepulauan tersebut tidak pernah dikuasai, baik oleh VOC maupun oleh pemerintah Belanda, maka kepulauan ini tidak menjadi bagian dari Indonesia setelah Indonesia merdeka. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas sedikit tentang sejarah dari dua kepulauan tersebut. Menurut sejarahnya, Kepulauan Andaman yang berada di Samudra Hindia ini pertama kali dihuni oleh sekelompok masyarakat yang termasuk ke dalam rumpun bangsa Negrito, yaitu suku Andaman Besar, suku Jarawa, suku Onge, suku Jangil, dan suku Sentinel. Kelompok masyarakat tersebut diperkirakan mencapai Kepulauan Andaman untuk pertama kalinya pada 26.000 tahun yang lalu. Penghuni awal dari Kepulauan Andaman bukanlah masyarakat yang bertani dan beternak, sehingga mereka memperoleh makanan dengan berburu dan mengumpul untuk bertahan hidup. Meskipun kepulauan ini terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia sejak zaman Romawi kuno, namun mereka cenderung hidup terisolasi dan tidak benar-benar terlibat dalam interaksi dengan masyarakat dari luar kepulauan. Interaksi langsung dengan bangsa Eropa, terutama dengan para pelaut asal Inggris, pertama kali terjadi pada tahun 1789, di mana kemudian mereka mendirikan koloni tahanan di Kepulauan Andaman. Sejak saat itu, populasi penduduk pribumi di kepulauan tersebut berkurang drastis. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki imunitas alami untuk menghadapi berbagai jenis penyakit menular yang dibawa oleh para pelaut Inggris. Keberadaan mereka semakin terancam ketika pemerintah Inggris memutuskan untuk memperluas koloni tahanan untuk menampung para sandera yang tertangkap di Perang Inggris-Burma pertama pada tahun 1824 dan pemberontakan India pada tahun 1857, di mana penyakit menular yang dibawa oleh para tahanan ini juga mengancam para penduduk asli. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menguasai Kepulauan Andaman serta membantu mendirikan sebuah rezim boneka bernama Asri Hakumat El Hazardin. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Kepulauan Andaman kembali dikuasai oleh Inggris sebelum akhirnya diserahkan kepada India yang baru merdeka pada tahun 1947. Sedikit berbeda dengan sejarah Kepulauan Andaman, Kepulauan Nicobar pertama kali dihuni oleh suku Nicobar dan juga suku Sompen, di mana kedua suku yang berasal dari rumpun Austroasiatik ini pertama kali tiba di kepulauan tersebut pada beberapa ribu tahun yang lalu.
Tidak seperti masyarakat pribumi Andaman, suku Nicobar telah bertani dan beternak dalam upaya mereka untuk bertahan hidup, meskipun suku Shompen tetap menjadi pemburu dan pengumpul. Kepulauan tersebut kemudian dikuasai oleh Denmark pada tahun 1756 hingga tahun 1868, sebelum akhirnya dikuasai oleh Inggris. Pada Perang Dunia Kedua, kepulauan ini juga dikuasai oleh Jepang, sebelum kembali kepada kekuasaan Inggris pada tahun 1945 dan menjadi bagian dari India sejak tahun 1947. Jadi, kesimpulan jawaban dari pertanyaan kenapa Kepulauan Andaman dan Nicobar dimiliki oleh negara India adalah karena India maupun Kepulauan Andaman dan Nicobar sama-sama pernah dikuasai oleh Inggris. Maka tidak mengherankan jika kepulauan tersebut kini menjadi bagian dari India. Terlebih lagi, pada era tersebut, pihak kolonial Inggris memasukkan wilayah kepulauan ini ke dalam sistem yuridiksi yang sama dengan koloni mereka lainnya di India. Kepulauan ini juga tidak terdampak partisi India-Pakistan pada tahun 1947 karena mayoritas penduduk pulau tersebut adalah para pendatang yang berasal dari anak benua India yang beragama Hinduisme. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang Kepulauan Andaman dan Nicobar, berikut adalah beberapa fakta menarik dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Nama Andaman berasal dari kata Hanuman yang merupakan kata dalam bahasa Malayalam untuk dewa Hindu yaitu Hanuman. Sementara nama Nicobar adalah kata dalam bahasa Malayalam yang berarti tanah orang. Sebagai bagian dari negara India, bahasa Hindi adalah bahasa resmi yang digunakan di wilayah Kepulauan Andaman dan Nicobar. Sedangkan bahasa Inggris dinyatakan sebagai bahasa resmi tambahan untuk tujuan komunikasi. Persentase pemeluk agama di Kepulauan Andaman dan Nicobar berdasarkan sensus India tahun 2011 adalah mayoritas penduduk Kepulauan Andaman dan Nicobar adalah beragama Hindu dengan persentase mencapai 69,45%, disusul dengan agama Kristen sebesar 21,7% dari populasi dan agama Islam sekitar 8,51%. Kepulauan Andaman dan Nicobar terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Bahkan, sebagian besar wisata di Kepulauan India terletak di kepulauan ini. Pariwisata menuju Kepulauan Andaman dan Nicobar sendiri mulai meningkat karena popularitas pantai serta atraksi olahraga dan petualangan air yang ditawarkan seperti scuba diving, snorkeling, dan sea walking. Terletak di selatan Teluk Benggala, di Havelock serta Kepulauan Nil adalah beberapa tempat terkenal untuk scuba diving dan naik perahu kaca melalui terumbu karang dengan pantai pasir putihnya yang murni. Salah satu tempat wisata yang menjadi favorit turis adalah Pulau Nil dan Sahidweep. Pulau ini berada 37 km di selatan Kepulauan Andaman, dilengkapi terumbu karang yang belum dijelajahi, pantai berpasir putih, serta hutan tropis dan hutan vegetasi. Berencana untuk berkunjung ke Kepulauan Andaman dan Nicobar, penduduk non-India memerlukan izin untuk mengunjungi pulau-pulau yang bisa diterbitkan saat kedatangan di bandara. Kalau berencana datang melalui laut, kamu harus mengatur izin sebelum kedatangan. Wisatawan biasanya mendapatkan izin selama 30 hari, namun izin dapat diperpanjang di Port Blair sebanyak 15 hari. Jadi, untuk satu kali tinggal maksimal 45 hari. Izin ini diperiksa ketika tiba di sebagian besar pulau, check-in hotel, pemesanan feri, dan harus diserahkan saat turis meninggalkan pulau. Namun kamu juga harus hati-hati, jangan sampai nyasar dan masuk ke Pulau Sentinel Utara. Pulau Sentinel Utara merupakan salah satu pulau di gugusan Kepulauan Andaman. Pulau ini merupakan rumah bagi suku Sentinel, suku asli wilayah tersebut yang diyakini belum pernah mengalami kontak dengan manusia dari luar pulau sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, penduduk asli Pulau Andaman sendiri menghindari perairan Pulau Sentinel Utara. Mereka tahu bahwa suku Sentinel menolak keras kontak dengan manusia luar. Lebih lengkap tentang fakta-fakta Pulau Sentinel akan kita bahas di lain kesempatan.
Terima kasih sudah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.